Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gianwar dari kelas R3G. Eee, di si eee, Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas 3 hal penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rangkaian kurikulum kebahasaan. Ketiganya saling berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Pertama, mari kita mulai dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukan hanya tentang menata bangku atau menciptakan suasana kelas yang kondusif. Lebih dari itu, pengelolaan kelas adalah kemampuan seorang guru dalam menciptakan atau membangun lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan terkontrol. Guru harus mampu menciptakan aturan yang jelas, membangun komunikasi yang positif, serta memahami karakter setiap peserta didik. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, proses pembelajaran bisa terganggu oleh hal-hal kecil seperti kebisingan, kurang fokus, atau konflik antar siswa. Karena itu, pengelolaan kelas adalah fondasi utama yang menentukan apakah pembelajaran dapat berlangsung dengan tertib dan efektif. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Di dalamnya setiap siswa bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab membantu teman satu kelompoknya. Model seperti jigsaw, think pair share, atau number heads together adalah contoh pembelajaran kooperatif yang sering digunakan. Pembelajaran kooperatif membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta kerjasama tim. Dalam konteks kelas bahasa Indonesia, pembelajaran kooperatif sangat berguna ketika siswa diminta berdiskusi, menganalisis teks, dan menyusun tanggapan terhadap materi bacaan. Dengan bekerja sama, proses berpikir mereka menjadi lebih kaya dan terbuka. Selanjutnya tentang rangkaian kurikulum kebahasaan. Kurikulum kebahasaan adalah struktur materi dan capaian pembelajaran yang mengatur apa saja yang harus dipelajari siswa terkait keterampilan berbahasa. Di dalam kurikulum kebahasaan, 4 keterampilan utama kan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, disusun secara berjenjang dari dasar sampai kompleks. Rangkaian kurikulum ini memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami bahasa sebagai sistem, tapi juga mampu menggunakannya dalam konteks nyata. Misalnya pada jenjang awal siswa belajar memahami teks sederhana, kemudian meningkat ke analisis teks, sampai akhirnya mampu memproduksi tulisan yang baik dan argumentatif. Kurikulum kebahasaan juga mengikuti perkembangan zaman seperti integrasi literasi digital dan kemampuan kritis terhadap informasi. Ketiga konsep ini secara keseluruhan sebenarnya semuanya saling terkait. Pengelolaan kelas yang baik menciptakan ruang aman untuk bekerja sama, pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan kurikulum kebahasaan. Terus dengan kata lain juga ketiganya membentuk satu alur yang utuh, kelas yang tertata, proses belajar yang kolaboratif, capaian kurikulum yang optimal. Pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rangkaian kurikulum kebahasaan merupakan 3 komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan proses pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, terarah, dan bermakna. Pengelolaan kelas berfungsi sebagai landasan utama terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tanpa tata kelola kelas yang baik, mulai dari pengaturan ruang, penciptaan aturan, terus pengendalian perilaku peserta didik, hingga kemampuan guru membangun interaksi yang positif, proses pembelajaran akan sulit mencapai tujuan secara optimal. Guru juga bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tapi juga sebagai pengatur dinamika kelas yang memastikan setiap siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan termotivasi. Pengelolaan kelas yang efektif juga nggak hanya berkaitan dengan pengaturan fisik ruang belajar, tapi juga mencakup
pengelolaan iklim psikologis dan emosional siswa. Guru harus mampu membangun hubungan interpersonal yang positif, menetapkan aturan yang disepakati bersama, serta menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dan rasa saling menghormati. Ruang kelas yang terkelola dengan baik memungkinkan siswa merasa aman untuk menyampaikan ide, bertanya, maupun melakukan kerja kelompok tanpa rasa takut dihakimi. Ketika suasana belajar kondusif, tercipta seluruh aktivitas pembelajaran termasuk model-model kooperatif dapat berjalan dengan lebih efektif melalui kolaborasi dalam melakukan kelompok kecil. Melalui kolaborasi dalam kelompok kecil, siswa belajar berbagai peran bekerja sama, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Model kooperatif juga memberikan kesempatan bagi siswa dengan berbagai karakter dan kemampuan untuk berkontribusi sehingga tercipta suasana pembelajaran yang inklusif. Dalam konteks mata pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa melakukan diskusi teks, merespon bacaan, menganalisis teks, menyusun argumen, hingga memproduksi tulisan secara bersama-sama. Hal-hal ini juga membuat pembelajaran gak hanya bersifat teoritis, tapi benar-benar melibatkan siswa sebagai subjek aktif. Kurikulum kebahasaan gak hanya menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, tapi juga mengarahkan guru dalam memilih materi, strategi, dan penilaian. Kurikulum juga berfungsi sebagai panduan agar pembelajaran berbahasa tidak terlepas dari konteks perkembangan peserta didik dan kebutuhan zaman. Terus juga dengan adanya kurikulum yang sistematis, pembelajaran bahasa Indonesia dapat berfokus pada pengembangan 4 keterampilan berbahasa secara terpadu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta memperhatikan aspek literasi digital, kemampuan kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah seperti yang sudah tadi saya jelaskan itu. Integrasi ketiga aspek tersebut membentuk ekosistem pembelajaran yang utuh. Pengelolaan kelas menjadi pilar utama yang menjamin stabilitas lingkungan belajar. Pembelajaran kooperatif mengisi prosesnya dengan interaksi, kolaborasi, dan dinamika berpikir. Sementara kurikulum kebahasaan memberikan arah, batasan, dan target capaian yang harus dipenuhi. Ketiganya bekerja saling melengkapi. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, pembelajaran kooperatif tidak dapat berjalan maksimal. Tanpa pembelajaran kooperatif, kurikulum kebahasaan sulit dicapai secara bermakna, dan tanpa kurikulum yang jelas, seluruh proses pembelajaran kehilangan orientasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan kurikulum, strategi pembelajaran, dan manajemen kelas. Guru nggak hanya dituntut menguasai materi, tapi juga mampu mengelola kelas dengan baik serta memahami pendekatan pedagogis yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Ketiga aspek tersebut, pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rangkaian kurikulum kebahasaan harus berjalan sejalan untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan berdampak luas. Dengan integrasi yang matang, proses belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan kognitif siswa, tapi juga membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan kecakapan sosial yang penting dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi wahana pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara sosial dan emosional. Proses pembelajaran yang didesain dengan baik, dikelola dengan benar, dan diarahkan oleh kurikulum yang sistematis akan menghasilkan peserta didik yang lebih mandiri, kritis, serta mampu beradaptasi dengan tantangan abad ke-21. Hal ini yang menjadikan integrasi ketiga aspek tersebut sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam praktik pendidikan modern. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai 3 hal penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengelolaan kelas, pembelajaran kooperatif, dan rangkaian kurikulum kebahasaan. Ketiganya saling
berkaitan dan berpengaruh dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.